Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan mata kuliah pengolahan citra digital yang dosennya yaitu Pak Safrizal. Dengan judul penentuan kematangan buah salak pondok di pohon berbasis pengolahan citra digital. Kami di sini dari kelompok 4 yaitu Adam Firdaus, Nama saya Vicky Albis Prayogi. Saya Hirunisa. Saya Muhammad Rahman Nugraha. bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Beberapa pengaplikasian pengolahan citra digital pada dunia pertanian, diantaranya seperti pendeteksian dan estimasi hasil panen, mengamati dan mendeteksi penyakit yang menjangkit pada bagian buah dan daun, pengklasifikasian varietas tumbuhan sampai dengan pemanenan dengan robot yang mampu mendeteksi dan memilih buah yang siap panen secara. Contohnya, pengujian aplikasi pengolahan citra digital untuk mendeteksi buah anggur yang masuk di atas pohon dengan mengkolaborasikan algoritma radial simetri transform dan Candias-Nichols memberikan kepastian benar besar sebanyak 90,2%. Maka dari itu, penelitian ini akan dicoba pengaplikasian pengolahan citra digital untuk melihat kematangan buah pada salak yang masih berada di pohon. Rumusan masalah yang pertama yaitu yang dapat dilihatkan ciri-ciri untuk klasifikasi kematangan salak pondok. Yang kedua, bagaimana caranya. Yang ketiga, dan metode apa yang digunakan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui klasifikasi tingkat kematangan salak pondok di pohon. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan kematangan salak pondok. Yang terakhir, untuk menentukan metode yang paling cocok dan ideal untuk menentukan kematangan salak pondok di pohon. Manfaat yang didapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penentuan kematangan buah salak di pohon berbasis pengolahan citra digital. Bab 2, landasan teori. Citra digital merupakan citra yang telah disimpan dalam bentuk file sehingga dapat diolah dengan menggunakan komputer. Dalam penggunaan citra, tidak semua gambar digunakan, kadang-kadang hanya sebagian saja. Membutuhkan beberapa perubahan seperti mengubah ukuran citra, mengubah tingkat kecerahan, serta menggabungkan dua citra atau lebih. Proses tersebut biasanya disebut pengolahan citra, dalam kurung T. Sutoyo 1999. Pengolahan citra memiliki berbagai macam jenis klasifikasi, salah satunya adalah segmentasi citra. Segmentasi citra merupakan suatu proses memecah suatu citra digital menjadi banyak segmen atau bagian daerah yang tidak saling bertabrakan, dalam kurung non-overlapping. Dalam konteks citra digital, daerah hasil segmentasi tersebut merupakan kelompok piksel yang bertetangga atau berhubungan, dalam kurung Castleman 1996. Sebuah citra digital dapat mewakili oleh sebuah metrik yang terdiri dari M kolom N baris, di mana perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan piksel, dalam kurung piksel vector element, yaitu elemen terkecil dari sebuah citra. Piksel mempunyai dua parameter, yaitu koordinat dan intensitas atau warna. Nilai yang terdapat pada koordinat X dan Y adalah F dalam kurung X dan Y, yaitu besar intensitas atau warna dari piksel di titik itu. Salak pondok merupakan salah satu varietas unggul yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Salak pondok berbentuk segitiga atau bulat, telur berbalik, daging buah atas 3 septa dan berwarna putih kusam agak kekuningan. Ketebalan daging buah 0,8 sampai 1,5 cm dan teksturnya keras. Dalam setiap buah terdapat 1 sampai 3 biji yang keras dan berwarna coklat kehitaman. Salak merupakan komoditas yang kaya dengan kandungan gizi berupa kalori, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Komposisi kimia daging buah salak berubah dengan semakin meningkatnya umur buah dan bervariasi menurut varietasnya. Salak mempunyai kandungan kimiawi yang relatif konstan. Pada unsur 5 bulan sesudah bunga mekar, kadar gulanya mencapai nilai tertinggi, sedangkan kadar asamnya terendah. Hal ini yang menyebabkan umur 5 bulan setelah bunga mekar adalah umur panen
terbaik untuk konsumsi karena rasanya manis dan rasa asam hampir tidak ada. Bab 3. Metodologi penelitian. Salah satu salak pondo yang dibudidayakan di Kabupaten Sleman adalah salak pondo kuning, yang mana buahnya berbentuk bulat oval runcing di salah satu ujungnya, berwarna coklat saat masih mentah. Coklat sedikit kekuningan saat kematangan sedang dan berangsur menjadi coklat dengan dominan kuning cerah ketika sudah masak. Ukuran yang besar tiap kilogram berisi 10-15 butir per buah. Kulit buahnya berwarna coklat kuning-kuningan. Daging buahnya berwarna putih krem. Rasanya tuh manis dan beraroma buah apel. Rata-rata jumlah buah di lokasi penelitian yang tidak dijarangkan berkisar 20-30 buah per tandan. Buah salak yang dijarangkan disisakan sebanyak 12-15 buah dalam satu tandan. Meskipun jumlahnya berbeda, bobot buah dalam satu tandan yang dijarangkan dan yang tidak dijarangkan berkisar 1-1,5 kg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian pada bab 3. Agar penjelasannya lebih mudah dimengerti, maka dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk gambar pertama itu adalah contoh salak pondo yang tingkat kematangan buahnya itu sudah matang. Kemudian gambar nomor 2 itu tingkat kematangan buahnya itu sedang, dan nomor 3 itu salak pondo yang masih mentah. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengolahan citra digital. Ada langkah-langkah dalam proses pengolahan citra digital. Yang pertama, proses perangkapan atau pengambilan citra menggunakan sensor berupa kamera, alat pemindai, dan yang lain. Nomor 2, proses persiapan seperti proses perubahan ukuran atau perbaikan kualitas. Yang ketiga, proses segmentation yang dilakukan untuk memisahkan objek yang diinginkan terpisah dari objek-objek lainnya. Yang keempat, pengamatan lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa wilayah di dalam batas adalah benar objek yang diamati. Yang kelima, pengenalan dan interpretasi. Pengenalan adalah proses untuk memberikan label ke suatu objek berdasarkan informasi yang disediakan oleh deskriptornya. Sedangkan interpretasi mencakup pemberian arti ke suatu rangkaian objek yang dikenali. Selanjutnya, penjelasan mengenai model warna dan fitur warna. Fitur merupakan suatu tanda yang khas yang membedakan antara satu objek dengan objek lainnya atau satu kategori dengan kategori lainnya. Beberapa fitur warna dapat diambil dari nilai karakter statistik dari sekelompok nilai komponen warna model RGB atau nilai komponen warna HSV, seperti mengambil nilai min dari komponen merah, hijau, biru, corak, saturasi, nilai, dan abu-abu. Pada penelitian ini, fitur yang digunakan pada proses segmentasi adalah min R, min G, dan min B, serta min gray. Sedangkan ketika proses klasifikasi, menggunakan fitur min R dan min V. Nilai-nilai fitur tersebut diambil dari citra hasil cropping yang berisi piksel-piksel buah salak pondo. Contoh citra hasil cropping yang diekstrak nilai-nilai fiturnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk yang pertama itu adalah buah salak yang tingkat kematangannya matang. Nomor 2, buah salak yang tingkat kematangannya sedang. Dan nomor 3 adalah buah salak yang tingkat kematangannya masih mentah. Yaitu selanjutnya segmentasi. Pada penelitian ini, segmentasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan warna, di mana sistem terlebih dahulu ke knowledge base, basis pengetahuan, berupa nilai-nilai hasil ekstraksi fitur komponen R, G, B, dan gray. Kemudian setiap pixel citra yang akan disegmentasi dibandingkan nilai komponen R, G, B, dan gray-nya terhadap tiap data fitur yang ada di dalam basis pengetahuan dengan cara menghitung jarak Euclidean-nya. Apabila jarak Euclidean lebih besar nilai threshold T, maka tetapkan sebagai background. Namun apabila jarak Euclidean-nya kurang dari T, maka ditetapkan sebagai objek. Terus ada pengisian pixel.
Pengisian pixel adalah tahapan proses yang berfungsi untuk mengubah pixel-pixel objek yang salah deteksi dianggap sebagai pixel background. Sehingga pada proses pengisian pixel-pixel tersebut akan diubah menjadi pixel objek. Proses pengisian pixel terbagi atas dua tahapan, yaitu satu, pengisian pixel 1. Tiap pixel background akan dicek apakah memiliki tetangga pixel objek pada arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika masing-masing terdapat tetangga pixel objek, maka tetapkan pixel background tersebut menjadi pixel objek. Namun jika sebaliknya, tetapkan sebagai pixel background. Terus pengisian pixel 2, pengecekan akan dilakukan pada arah horizontal, kemudian pada arah vertikal. Jika ditemukan ada pixel background di antara pixel objek pada arah horizontal, maka ubah pixel tersebut menjadi pixel objek. Dan jika ditemukan ada pixel background di antara pixel objek pada pengecekan vertikal, maka ubah pixel tersebut menjadi pixel objek. Kemudian dilakukan tahap penggabungan dengan melihat apakah hasil pengecekan horizontal dan vertikal sama untuk setiap pixel objek. Jika sama, maka tetapkan disebut sebagai pixel objek. Jika tidak, maka tetapkan sebagai background. Yuk lanjut. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi. Yaitu di sini ada backpropagation. Tahapannya dimulai dari tiap fitur objek diletakkan dalam neuron input layer pada indeks 1 hingga 2, min R dan min V. Kemudian dilakukan proses aktivasi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner untuk setiap neuron hidden layer, dan dilanjutkan menghitung nilai aktivasi pada setiap neuron di output layer. Hasil perhitungan di tiap neuron output layer dilakukan proses thresholding. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,5, maka nilainya adalah 1. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,5, maka nilainya ditetapkan 0. Karena pada output layer hanya terdapat 2 neuron, maka beberapa kemungkinan keluaran out1, out2 yang dihasilkan adalah 0,0, matang 1,0, sedang 0,1, mentah, dan selain itu dianggap di luar jangkauan sistem. Terus ada lagi K-nearest neighbor. Secara garis besar, proses klasifikasi menggunakan K-nearest neighbor dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama, hitung jarak Euclidean antara fitur objek dengan satu persatu data fitur pembanding. Kemudian diurutkan dimulai dari jarak terkecil hingga terbesar dan diambil 2 data yang memiliki jarak terdekat, nilai terkecil. Selanjutnya dilakukan pengecekan dari 2 data tersebut, berapa jumlah voting untuk tiap-tiap kategori, matang, sedang, dan mentah. Kategori yang memiliki hasil voting tersebut terbesar dijadikan hasil kesimpulan kematangan buah salak pondo. Jika terdapat 2 kategori nilai sama, maka dianggap di luar kemampuan sistem. Proses klasifikasi ini menggunakan 2 fitur sebagai pembeda dan 15 data pembanding. Ya, cukup sekian materi yang dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.